Namun walaupun saat ini Koshi masih belum sadar kalau Mina ini merupakan teman masa kecilnya, namun Mina tetap merasa bahagia karena bisa kembali bertemu dengan Koshi lagi. Dan apakah kedepannya Koshi akan tahu jika Mina adalah teman masa kecilnya yang hilang? Lalu pada malam selanjutnya, Mina pun segera mengajak Koshi untuk menghadiri acara kampus terbuka pada esok pagi, karena sebentar lagi mereka akan lulus SMA dan harus segera bersiap untuk masa depan yang akan datang. Oleh karena itu, Koshi pun harus mempersiapkan baju yang kece agar bisa tampil keren pada acara kampus terbuka besok. Dan karena mereka sedang membahas outfit untuk hari esok, Mina pun segera memperlihatkan sebuah baju tempur yang baru saja ia beli, yang mengingatkan Mina kepada baju tempur yang pernah Koshi beli untuk Mina beberapa waktu yang lalu. Melihat hal itu, Koshi pun langsung menjadi tersipu malu karena Mina malah kembali membuat Koshi teringat dengan hal itu. Tapi kemudian Mina pun segera memohon kepada Koshi untuk berkuliah bersamanya saja di kampus tersebut, karena mungkin saja akan ada banyak siswa jahat yang berniat buruk kepada Mina. Lalu Mina pun juga kembali memberikan sebuah tawaran kepada Koshi, di mana jika Koshi berhasil masuk ke dalam kampus yang sama dengan Mina, maka Mina akan menunjukkan sesuatu yang lebih skibidi kepada Koshi. Lalu pada keesokan hari, Koshi yang sedang menunggu Mina menjadi sangat terkejut saat melihat kecantikan Mina pada hari itu. Bahkan semua orang di sana pun mulai tersipu malu dan salting saat melihat kecantikan Mina yang lewat di hadapan mereka. Setelah itu, Mina pun segera menyuruh Koshi untuk memperhatikan kampus. Siapa tahu akan ada hal yang menarik yang bisa menarik perhatian Koshi. Dan lagi-lagi, Mina pun mengajak Koshi untuk menjadi bodyguardnya karena Mina takut jika ada mahasiswa nakal yang melakukan hal skibidi kepada Mina ketika Koshi tidak bersama Mina nanti. Bahkan Mina pun berjanji jika ia akan memperlihatkan sesuatu yang menarik jika Koshi ingin masuk ke kampus bersama Mina. Tapi Koshi pun segera meminta maaf karena setelah memikirkannya selama satu malam, membuat Koshi pun sadar jika mungkin ia tidak layak untuk berkuliah. Apalagi saat ini, adik Koshi akan segera lulus dari SMA yang membuat Koshi harus mengalah dan membiarkan adiknya saja yang berkuliah. Namun anehnya, setelah mendengarkan Koshi yang mengatakan hal tersebut, sikap Mina seketika berubah seakan menahan sesuatu. Lalu saat menghadiri seminar kampus, Mina pun langsung memberikan pertanyaan yang sulit, seakan sedang kesal dan ingin melampiaskan emosinya. Dan yang lebih anehnya, Mina pun malah kembali menggunakan kekuatan pembalik waktu, lalu kembali memberikan pertanyaan yang lebih sulit dari sebelumnya. Di mana pertanyaan kali ini langsung membuat otak sang dosen menjadi panas dan sulit untuk menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang Mina berikan. Kemudian Mina pun menjelaskan jika pertanyaan tersebut bertujuan untuk memastikan apakah kampus mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan suatu hari nanti. Dan karena sudah menggunakan kekuatan pembalik waktu, kini Koshi pun harus berusaha untuk memasakkan kembali celana tempur Mina sebelum logo Tesla Mina dilihat oleh mahasiswa di sana. やることがあるでしょ。仕方ないわね。分かってるでしょ。 Lalu sekembalinya dari kampus tersebut, Koshi pun segera bertanya tentang alasan Mina yang malah menggunakan kekuatan pembalik waktu sesuka hati. Dan Mina lalu menjelaskan bahwa setelah tahu jika Koshi mungkin tidak akan berkuliah dengannya, Mina pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan pembalik waktu sebanyak mungkin sebelum nanti berpisah dengan Koshi saat lulus SMA. Karena jika mereka telah lulus SMA, Koshi tidak akan menjadi pelayan Mina lagi. Dimana seperti yang kita tahu, jika Mina sangat membutuhkan seorang pelayan untuk bisa mengganti celana tempurnya setiap kali Mina menggunakan kekuatan pembalik waktu. Tapi saat mendengarkan perkataan Mina tersebut, Koshi pun baru menyadari satu hal, jika Mina mungkin masih ingin bersama Koshi bahkan sampai lulus kuliah. Dan firasat Koshi pun itu semakin diperkuat dengan melihat sifat Mina yang aneh pada keesokan harinya, di mana Mina malah terlihat lebih kaku dari biasanya. Bahkan di hari itu, Mina sampai lupa dan hanya memakai satu kaos kaki saja. Bahkan ketika sedang menaiki kereta, Koshi kembali menemukan sebuah hal yang janggal di mana Mina malah tidak memakai baju tempur seperti hari biasa. Yang membuat Koshi langsung sadar jika Mina mungkin sedang tidak fokus akibat sedang memikirkan sesuatu yang membuatnya menjadi stres. Tapi saat baju Mina akan lepas akibat terjepit pintu kereta, membuat Mina pun memutuskan untuk mengulang kembali waktu sampai ke beberapa hari sebelumnya. Dan karena hal itu, Koshi yang merasa khawatir kepada Mina memutuskan untuk mengikuti kelas tambahan agar bisa mendapatkan nilai bagus untuk bisa masuk ke dalam kampus yang sama dengan Mina. Tapi saat Koshi akan masuk ke dalam tempat les tersebut, ia malah tak sengaja bertemu dengan seorang gadis cantik yang nampaknya kenal dengan Koshi.
Dan agar Koshi tidak merasa bingung, gadis bernama Ellie itu pun menjelaskan jika ia merupakan teman masa kecil Koshi sewaktu masih SD. Dan saat melihat penampilan Koshi saat ini, Ellie pun mengatakan jika Koshi sudah lebih tinggi dari sebelumnya dan bahkan lebih tampan dari sewaktu masih SD. Lalu untuk membalas pujian tersebut, Koshi pun mengatakan jika Ellie juga sudah semakin cantik dan memiliki melon yang sangat besar dan pamungkas. Lalu karena Ellie sedang gabut di hari itu, ia pun lantas mengajak Koshi ke sebuah tempat, yaitu tempat masa kecil mereka sewaktu masih kecil. Tapi saat melihat tempat itu, malah membuat Koshi kembali teringat dengan seorang gadis cantik yang pernah ia temui sewaktu masih kecil. Lalu saat melihat sebuah keran air di sana, Ellie yang gabut pun segera berlari secepat mungkin untuk membeli sejumlah balon air, karena Ellie ingin mengajak Koshi untuk bermain balon air di sana. Namun karena maruk dan tidak ingin kalah dengan Koshi, Ellie lantas mengisi balon air dengan jumlah yang banyak sampai membuat balon itu meledak dan malah membasahi baju Ellie. Dan agar Ellie tidak sampai masuk angin, Koshi yang baik hati pun segera mengajak Ellie untuk duduk sejenak di bangku taman menunggu sampai baju Ellie kering. Tapi sewaktu Koshi ingin membeli es krim untuk mereka berdua, entah kenapa Koshi malah teringat dengan Mina. Lalu setelah membeli beberapa es krim yang Ellie mau, Ellie pun kemudian bertanya tentang alasan Koshi yang ingin masuk ke tempat les yang sama dengan Ellie. Dan Koshi pun langsung menjelaskan jika ia sedang mengincar sebuah kampus ternama agar bisa terus bersama dengan seorang gadis bernama Mina, yaitu seorang gadis yang selalu bersamanya. Karena semenjak melihat wajah Mina yang lesu, membuat Koshi pun yakin jika Mina sangat tidak ingin berpisah dengan Koshi walaupun sudah lulus SMA. Tapi saat mendengarkan perkataan Koshi, Ellie pun langsung mengira jika Mina dan Koshi kemungkinan besar sudah memiliki perasaan satu sama lain. Karena sangat tidak mungkin jika Koshi sampai ingin melakukan hal seberat itu tanpa melibatkan sebuah perasaan sampai membuatnya ingin melakukan hal tersebut. Tapi secara tiba-tiba, namun setelah Ellie melakukan hal itu, entah kenapa Koshi pun malah kembali teringat dengan Mina, seakan tak ingin membuat Mina sampai melihat kejadian itu. Tapi siapa sangka jika sedari tadi Mina sudah memperhatikan mereka yang sedang asik berdua. Namun bukannya takut kepada Mina, Ellie justru menjadi terpukau dengan kecantikan Mina pada siang itu. Dan karena Mina sudah bersama dengan mereka, Ellie yang senang pun memutuskan untuk mengajak Mina bermain balon air bersama. Tapi saat melihat bentuk panjang dari balon air itu, Mina pun malah mengira jika balon itu mungkin merupakan balon anti pecah yang biasa digunakan oleh orang-orang untuk melakukan skibidi. Lalu karena kesal, Mina pun segera memarahi mereka karena ia mengira jika Koshi dan juga Ellie sudah melakukan skibidi sejak tadi. Tapi Ellie pun lantas menjelaskan jika mereka hanya sedang bermain balon air saja. Tapi saat mendengarkan suara teriakan Mina, Ellie pun lantas menjadi sangat terkejut karena Mina ternyata juga merupakan teman masa kecil Ellie. Dan saat mengetahui hal tersebut, Ellie pun malah menyuruh Koshi untuk pergi sebentar karena Ellie ingin berbincang dengan Mina. Lalu saat Koshi pergi, Ellie pun langsung meminta maaf kepada Mina karena sudah membuat Mina menjadi salah paham dengan mereka. Dan ternyata alasan Ellie begitu dekat dengan Koshi ya karena mereka merupakan sahabat semasa kecil yang begitu dekat. Bahkan mereka berdua sudah bermain sejak masih bayi. Setelah menjelaskan hal tersebut, Ellie pun langsung segera memuji kecantikan Mina yang sudah berubah sangat drastis. Dan tak lama kemudian datanglah Koshi sembari membawa air minum untuk mereka. Namun karena Ellie tidak ingin masuk angin, Ellie yang basah kuyup mengatakan jika ia akan pulang duluan saja. Lalu saat tersisa Koshi dan juga Mina, Mina pun lantas bertanya tentang alasan Koshi yang ingin masuk ke tempat les yang sama dengan Ellie. Dan Koshi pun menjelaskan jika alasan Koshi ingin masuk ke tempat les adalah untuk menjadi semakin pintar agar bisa masuk ke dalam kampus yang sama dengan Mina, yaitu kampus kedokteran. Tapi walaupun Mina terharu mendengarnya, namun ia juga sedikit merasa kesal jika Koshi harus satu kelas bersama dengan gadis cantik seperti Ellie. Lalu karena sudah merasa kesal kepada Ellie dan juga Koshi di hari itu, ia pun malah kembali menggunakan kekuatan pembalik waktu untuk menghukum pelayannya yaitu Koshi dengan mengganti celana tempurnya. Dan karena saat ini Mina sudah tahu jika Koshi sedang berjuang untuk masuk kuliah, Mina pun segera berkata bahwa dia akan membantu Koshi untuk masuk ke kampus tersebut. Dan bahkan saat mereka pulang dari taman, Mina yang baik hati pun segera memberikan beberapa les privat kepada Koshi.
Pada suatu hari, ketika Koshi dan Ellie baru saja pulang dari tempat les, datanglah Mina yang tak sengaja lewat dan melihat mereka di sana. Lalu karena semuanya sudah berkumpul, Ellie yang sedang lapar segera mengajak Mina untuk ikut makan siang bersama mereka di sebuah restoran kesukaan Ellie. Kemudian Ellie pun segera memesan sebuah hidangan kentang kepada seorang pelayan cantik di sana. Namun karena Mina adalah gadis yang menjaga tubuhnya, Mina pun berkata jika ia hanya akan minum kopi saja. Dan karena liburan musim panas masih panjang, Ellie yang merasa bahagia pun mengatakan kalau mereka harus belajar bersama supaya bisa membantu Koshi untuk lulus dengan nilai terbaik. Tapi saat mendengarkan hal itu, Mina pun langsung menginjak kaki Koshi, seakan ia menyuruh Koshi untuk tidak menerima tawaran tersebut. Namun saat waktu pulang tiba, Ellie pun lantas berkata jika ia ingin berbicara sebentar dengan Mina. Dan ternyata Ellie ingin meminta maaf kepada Mina karena sudah membuat Mina kembali merasa cemburu saat melihat Ellie dan Koshi yang pulang les bersama. Tapi ketika mendengarkan hal tersebut, Mina pun langsung menjadi sangat kesal karena Ellie malah sok tahu dengan perasaan Mina. Namun kemudian Ellie pun segera menyuruh Mina untuk tetap santai karena Ellie sebenarnya sudah memiliki seorang pacar. Lagi pula, Ellie tidak berniat untuk merebut Koshi dari Mina, bahkan berpacaran dengan Koshi. Ellie, omatase. Lalu setelah itu, Mina pun segera mengajar Koshi di jalan untuk mengajak Koshi pulang bersama. Tapi saat melewati taman bermain, Mina yang masih gabut pun memutuskan untuk mengajak Koshi bermain balon air sebelum mereka pulang ke rumah. Dan karena Koshi tidak ingin membuat Mina menjadi marah, ia pun segera menerimanya. Tapi anehnya, setiap kali Koshi melempar balon tersebut, Mina seakan ingin terkena balon itu dan terlihat seperti sedang meniru gerakan Ellie beberapa waktu yang lalu. Dan benar saja, setelah itu, Mina segera menyuruh Koshi untuk merasakan sesuatu, yaitu sesuatu yang ada pada tubuhnya. Dimana alasan Mina ingin melakukan hal itu hanya sebatas tak ingin kalah dengan Ellie yang sudah pernah berbuat hal skibidi kepada Koshi. Dan karena telah melakukan hal skibidi di sore itu, Mina yang merasa bahagia dan senang segera berterima kasih kepada Koshi. Namun sial, karena melakukan hal tersebut malah membuat Koshi menjadi terdiam dan tak menyangka dengan apa yang baru saja ia lakukan. Lalu keesokan harinya, Mina pun kembali mengajak Koshi untuk menikmati pemandangan di sebuah tempat wisata pada sebuah desa. Di mana saat itu, Mina sudah membeli 2 tiket yang akan digunakan oleh mereka untuk berlibur di sana. Tapi anehnya, saat Koshi membelikan Mina sebuah kopi kesukaannya, Mina pun malah kembali mengulang waktu tanpa alasan yang jelas. Kemudian Mina pun segera mengajak Koshi untuk melihat beberapa cindera mata di sana sebelum mereka pulang ke rumah. Namun sekali lagi, ketika melihat Koshi yang memberikan hadiah untuknya, Mina pun malah kembali mengulang waktu seakan tak suka dengan apa yang Koshi berikan. Lalu setelah dari toko itu, mereka pun lanjut menaiki sebuah perahu sebagai wahana terakhir sebelum pulang ke rumah. Dan lagi-lagi, saat melihat Koshi yang berjuang sendirian untuk mengayuh perahu, membuat Mina malah kembali menggunakan kekuatan wakunya ke beberapa menit sebelumnya. Bahkan semakin lama, sifat Mina pun menjadi semakin aneh di hadapan Koshi. Lalu saat Koshi menanyakan alasannya, Mina pun menjelaskan bahwa alasan dia selalu mengulang waktu selama ini adalah karena Mina ingin duluan memberikan hadiah kepada Koshi. Karena walaupun Koshi selama ini hanyalah pelayan Mina, namun Mina tetap ingin berterima kasih kepada setiap kebaikan yang Koshi lakukan. Tapi di suatu hari, saat Mina akan mengajari Koshi untuk belajar, datanglah Ellie yang juga ingin ikut belajar bersama mereka. Dimana sewaktu Koshi ingin datang ke rumah Mina, ia pun malah tak sengaja bertemu dengan Ellie yang sedang gabut dan ingin mencari teman untuk bermain. Akhirnya di hari itu, Mina, Koshi, dan Ellie akan belajar bersama di rumah Mina. Tapi di tengah pembelajaran yang sedang berlangsung, Mina pun malah menyuruh Koshi untuk mencari air minum karena ia ingin berbicara sebentar dengan Ellie. Dan saat Koshi pergi mencari air minum, Mina pun segera menyuruh Ellie untuk pulang saja karena ia sangat kesal dengan sifat Ellie yang so akrab dengan mereka. Tapi setelah itu, Ellie pun lantas bertanya bahwa apakah Mina sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Mendengarkan pertanyaan Ellie dengan sedikit perasaan malu, Mina pun lantas menjawab jika dia telah memiliki orang yang sangat ia sukai sejak masih kecil. Dan saat ini, pemuda tersebut sedang berjuang untuk masuk ke kampus yang sama dengan Mina. Lalu saat mendengarkan hal itu, Ellie yang polos pun lantas mengatakan bahwa Mina sebaiknya menyatakan perasaan kepada pemuda
pemuda itu sebelum terlambat. Karena jika Mina tidak pernah menyatakannya, maka Mina kemungkinan besar akan selalu memendam perasaan itu. Kembali kepada Koshi, di mana saat ingin kembali ke kamar Mina, Koshi pun malah tak sengaja mendengarkan suara aneh yang berasal dari kamar Mina. Tapi tidak seperti apa yang sedang ia bayangkan, ternyata Eli dan Mina hanya sedang mengelus kepala kucing saja. Beberapa hari kemudian, musim panas pun sudah selesai, sementara musim hujan akan segera tiba. Tapi karena waktu sekolah masih lama, Mina yang merasa gabut, segera mengajak Koshi untuk memainkan sebuah permainan, di mana Koshi harus bisa menebak pakaian atas atau pakaian bawah yang baru saja Mina lepaskan. Merasa jika permainan itu sangatlah sulit, Koshi pun segera menggunakan indera keenam yang ia miliki, berharap bisa mengetahui apa yang sudah dilepaskan oleh Mina. Tapi karena tidak ingin membuat Koshi menjadi kesulitan, Mina pun segera mengajak Koshi untuk berjalan sebentar untuk memberikan beberapa clue kepada Koshi. Namun tak pakai waktu lama, Koshi pun langsung bisa menyadari jawabannya dengan melihat dari pantulan air yang Mina lewati. Tapi anehnya, walaupun sudah mengetahui jawabannya, Koshi malah menjawab dengan jawaban yang salah. Dan ternyata alasan Koshi memberikan jawaban salah tersebut ya karena Koshi tak ingin membuat Mina tahu jika Koshi melakukan segala cara untuk melihat logo Tesla Mina. Beberapa menit kemudian, saat mereka sedang berangkat menaiki kereta, Mina pun mulai merasa khawatir dengan festival seni yang sebentar lagi akan segera dimulai, di mana kelas mereka sedang membutuhkan pemeran pangeran yang akan tampil bersama Mina nanti. Lalu ketika sampai di sekolah, Mina pun mulai memberikan informasi kepada semua teman kelasnya jika festival seni akan segera dimulai. Dan saat ini, Mina sedang membutuhkan seseorang yang bersedia untuk menjadi pemeran pangeran. Namun kemudian, Mina pun malah kembali menggunakan kekuatan pembalik waktu dan menyuruh Koshi untuk naik ke atas podium dan berdiri di belakang Mina. Alasannya, ya karena Mina sedang tak memakai celana tempur akibat permainan yang baru saja mereka mainkan tadi pagi. Tapi tak lama kemudian, seorang pemuda tampan pun segera mengajukan diri untuk menjadi pemeran pangeran yang akan tampil bersama Mina. Namun karena Koshi tidak ingin membuat Mina jatuh ke tangan pemuda yang salah, ia pun juga segera berteriak untuk mengajukan diri sebagai kandidat pangeran juga. Dan karena calon pangeran ada 2 orang, mereka pun memutuskan untuk melakukan voting saja agar tahu siapa yang lebih cocok untuk menjadi pangeran. Namun sialnya, karena Koshi kurang tampan, membuatnya harus kalah dalam sesi voting tersebut. Pada akhirnya, Koshi pun harus menerima sebuah fakta pahit jika Mina akan tampil bersama dengan pemuda lain, sementara dirinya hanya akan menjadi karakter sampingan pada festival seni tersebut. Dan ketika mendengarkan keluhan Koshi, Mina pun lantas memberikan semangat kepada Koshi, karena walaupun Koshi hanya akan menjadi karakter sampingan nanti, namun tak menjadi halangan untuk tetap tampil bersama. Singkat cerita, pada keesokan hari, mereka pun mulai mempersiapkan setiap dekorasi yang dibutuhkan untuk festival seni tersebut. Tapi ketika Mina meminta bantuan kepada Koshi, semua teman kelas pun mulai merasa iri saat melihat Koshi yang terlihat dekat dengan Mina. Dan agar festival itu semakin meriah, mereka pun mulai bekerja sama semaksimal mungkin demi menampilkan yang terbaik untuk penonton nanti. Lalu tak lama kemudian, hari pun mulai menjelang malam dan semua siswa pun harus segera pulang ke rumah masing-masing. Tapi bukannya pulang ke rumah, Mina yang mendapatkan kesempatan sunyi pun malah mengajak Koshi ke atap sekolah ketika semua siswa sudah pulang ke rumah, di mana Mina ingin melihat keindahan pada malam hari untuk menghilangkan rasa capek mereka selama ini. Tapi di tengah suasana malam yang indah, Koshi yang ingin menjadi semakin pintar segera memohon kepada Mina untuk mengizinkannya tinggal semalam di rumah Mina setelah acara festival selesai, agar Koshi bisa belajar bersama Mina dan masuk ke dalam universitas tersebut. Mendengarkan niat Koshi yang sangat kuat, Mina yang bahagia pun langsung berterima kasih kepada Koshi karena sudah mau masuk di universitas yang sama dengan Mina. Tapi di esok pagi, Mina pun tak sengaja melihat wajah Koshi yang sedang merasa grogi. Oleh karena itu, Mina pun segera menarik tangan Koshi dan mengajak Koshi ke sebuah wahana hantu. Siapa tahu bisa menghilangkan rasa grogi Koshi. Tapi bukannya menghilangkan rasa grogi, Mina malah takut dengan semua hantu yang ada di sana. Namun karena sudah terlanjur masuk dan gengsi, Mina yang punya gengsi tinggi memutuskan untuk tetap masuk dan menyelesaikan wahana tersebut.
Tapi saat Koshi dan Mina akan kembali di kelas, mereka pun langsung mendapatkan kabar dari semua siswa jika sang pemeran pangeran sedang terluka dan segera harus mendapatkan pemeran pengganti. Namun karena tak punya pilihan lain lagi, Mina pun segera menyuruh Koshi untuk mengganti pemuda tersebut untuk menjadi pemeran pangeran pada festival seni dan tampil bersama dengan Mina. Singkat cerita, hari festival pun sudah tiba dan Koshi harus segera tampil bersama Mina untuk memainkan peran sebagai pangeran dan juga Cinderella. Secara perlahan, Mina pun mulai menunjukkan penampilan yang sangat baik, berhasil membuat semua orang menjadi terpukau dengan akting yang Mina lakukan pada saat itu. Namun, semakin bagus akting yang dilakukan oleh Mina, malah membuat Koshi menjadi semakin tegang karena takut jika mungkin ia akan membuat sebuah kesalahan. Lalu pada cerita itu, Mina yang berperan sebagai Cinderella akan direndahkan oleh keluarganya sendiri dan tidak akan diajak untuk menghadiri pesta kerajaan. Tapi saat Cinderella sudah bersedih, muncullah sebuah suara dari seorang peri yang menyuruh Cinderella untuk tetap santai karena ia akan membantu Cinderella untuk bisa menghadiri pesta tersebut. Dan pada adegan itu, Koshi pun menjadi semakin panik karena bagian Koshi sebentar lagi akan tiba. Namun saat Koshi maju untuk menjadi seorang pangeran, secara tiba-tiba semua pandangan orang pun mulai kosong, seakan tak suka jika Koshi yang menjadi pangeran pada adegan itu. Dan karena hal tersebut, membuat Koshi pun langsung menjadi kaku dan tak bisa melakukan akting dengan baik. Tapi untung saja, dengan menggunakan kekuatan pembalik waktu miliknya, Mina pun berhasil menyelamatkan Koshi dari situasi tersebut. Lalu sebelum tampil kembali, Mina pun segera memperingatkan Koshi untuk tetap fokus tanpa mempedulikan pandangan orang lain. Karena jika Koshi terus memperhatikan mereka, maka Koshi hanya akan merasa takut dan grogi. Benar saja, setelah mengikuti saran yang diberikan oleh Mina, Koshi pun akhirnya bisa tampil dengan baik, lalu mengikuti setiap naskah yang ada. Tapi saat lampu mati, secara mengejutkan, Mina malah menyembunyikan Koshi di bawah pakaiannya dan menyuruh Koshi untuk segera memasangkan celana tempur Mina. Lalu setelah adegan itu selesai, tibalah di bagian akhir dari akting tersebut, di mana Koshi akan memasangkan sepatu untuk Mina. Tapi saat Koshi akan melakukannya, datanglah si pemuda tampan yang tak terima jika Koshi malah mengambil perannya sebagai seorang pangeran. Tapi karena tidak ingin mengecewakan adegan itu lagi, Mina pun segera memberikan kode kepada Koshi untuk melakukan adaptasi saja dan juga beberapa improvisasi agar membuat si pemuda tampan menjadi bagian dari teater tersebut. Dan agar membuat penonton menjadi tak sadar dengan masalah yang sedang terjadi di atas panggung, Mina pun segera mengakhiri pertunjukan tersebut dengan cara mencaplok Koshi dan mengajak Koshi untuk kabur secepat mungkin, bagaikan sedang melakukan kawin lari. Tapi untung saja, improvisasi yang mereka lakukan kemarin bisa diterima oleh para siswa yang ada, yang bahkan tak menyadari jika adegan itu merupakan sebuah masalah yang sedang terjadi. Lalu saat hari menjelang malam, Mina pun segera mengajak Koshi di kelas, sembari melihat pemandangan para siswa yang sebentar lagi akan lulus SMA. Kemudian di tengah suasana pesta perpisahan yang sedang terjadi, Mina pun segera menyuruh Koshi untuk mendebak alasan Mina melakukan adegan caplokan pada Koshi kemarin. Dan jika Koshi tak menjawabnya, maka Mina akan kembali mengulang adegan itu sampai membuat Koshi sadar. Mendengar hal tersebut, Koshi pun mulai memikirkan segala kemungkinan yang ada untuk menebak pertanyaan Mina tersebut. Tapi karena tidak ingin sok pede, Koshi pun malah menjawab jika Mina mungkin saja hanya terpaksa untuk melakukan improvisasi itu saja. Yang padahal sebenarnya, Koshi juga sudah tahu tentang perasaan Mina setelah melihat wajah Mina yang sangat tulus saat memberikan caplokan kepada Koshi sewaktu itu. So, jadi mungkin segitu aja alur cerita Mina dan Koshi hari ini. Jadi udah tamat ya. Sampai jumpa di video alur cerita selanjutnya. Gue Kiki Nachu, see you on the next video guys. Jangan lupa subscribe channel ini biar sampai 150 subscriber dalam tahun ini. Mina pun segera memperlihatkan sebuah baju tempur yang baru saja ia beli, yang mengingatkan Mina kepada baju tempur yang pernah Koshi beli untuk